Halo semua, apa kabar? Aku Kim. Video ini adalah video selanjutnya yang tadi aku upload. Kok aku pilih bahasa Indonesia sebagai jurusanku. Jadi, ayahku adalah orang yang merekomendasikan bahasa Indonesia kepada aku pertama kali. Dan di dalam video ini, aku akan menceritakan ceritamu tentang bahasa Indonesia, gimana aku menjadi sangat tertarik dengan bahasa Indonesia. Oke, aku akan langsung mulai menceritakannya. Cerita aku mulai dari aku masuk ke universitas. Kalau aku gak punya cukup waktu untuk belajar bahasa Indonesia, tapi aku akan langsung menjadi tingkat 3 di universitas kan. Jadi aku harus belajar dikit-dikit bahasa Indonesia sebelum aku masuk. Jadi aku mulai ada buku bahasa Indonesia. Ayahku pergi ke Indonesia 10 kali untuk pekerjaan dinas. Dan sebelum dia ke negara lain, dia selalu belajar bahasa-bahasa negara ini. Jadi ada buku bahasa Indonesia juga. Ada 3 buku. Aku kalau aku gak salah. Jadi aku mulai dari ABCD, kata-kata yang dasar dalam bahasa Indonesia seperti makan, minum, baca, membaca, melihat, menulis seperti ini. Terima kasih, selamat siang, sore, pagi, semua seperti ini. Tapi ini gak cukup kan? Jadi saat aku baru masuk universitas dan aku harus mendengar 10 kelas, 10 kuliah, ini cukup banyak kan? Jadi ada banyak kesulitan sepanjang kelas. Tentu saja aku gak mengerti dosennya. Ada 2 orang Indonesia dosen dan 1 dari Malaysia. Satu dosen selalu campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi aku bisa dikit mengerti, tapi dosen lainnya agak pakai bahasa Inggris. Jadi 100% kelasnya dengan bahasa Indonesia. Tentu saja aku gak bisa mengerti. Jadi ini sangat aku malu, tapi karena aku gak bisa paham, aku mengirim mereka email juga. Saya bla bla bla, saya transisi sekolah, jadi gak lancar bahasa Indonesia. Bolehkah Anda campur bahasa Inggris lebih kayak gini? Jadi ya tentu saja ada banyak kesulitan, tapi karena aku sangat senang dan sangat gembira, faktor aku menjadi mahasiswa. Dan aku udah bilang ini dalam video sebelumnya, aku menjadi mahasiswa lebih cepat daripada orang seumur dengan aku. 1 tahun aku lebih cepat. Jadi aku pikir aku sangat jenius dan pintar. Ya, dan oleh karena itu, aku belajar dengan sangat kelihatan tekun. Dan pada akhirnya, nilai aku menjadi sangat tinggi juga. Saat aku melihat nilai aku kaget. Gimana aku bisa dapat nilai kayak gini? Aku sampai sekarang gak mengerti bahasa Indonesia dengan lancar, tapi gimana aku dapat nilai yang tinggi kayak gini. Jadi aku sangat puas dan aku bangga banget. Orang tua aku juga bangga karena aku baru masuk ke universitas 1 tahun lebih cepat daripada orang lain, dan juga dapat nilai yang cukup tinggi daripada orang lain. Ya, jadi aku pikir mungkin bahasa Indonesianya sangat cocok dengan aku. Tapi masalahnya terjadi sekarang karena aku berusaha banget dan belajar sangat kelihatan tekun
selama 1 semester. 1 semesternya hampir selama sekitar 6 bulan kan? 4 bulan kan? Jadi aku menjadi sangat lelah. Aku menjadi sangat capek karena aku gagal semua masuk ke universitas saat aku umurnya 20 dan langsung belajar 1 tahun untuk transisi sekolah dan langsung masuk ke universitas. Maksudnya aku gak punya waktu untuk bermain. Kalian bisa lihat aku adalah orang yang sangat ekstrovert dan aku juga sangat suka bermain. Tapi aku gak bisa bermain. Jadi di dalam hatiku selalu ada nafsu untuk bermain. Jadi aku memutuskan untuk bercuti sekolah. Aku memberitahu orang tuaku bolehkah aku bercuti sekolah selama 1 semester aja, dan mereka juga setuju. Sampai sekarang aku menyesali sikap aku saat itu karena aku sangat muda kan, aku gak punya pikiran dan aku sangat bangga sendiri karena aku menjadi mahasiswa lebih cepat daripada orang lain. Ya, ini adalah unsur yang membuat aku sangat terlalu bangga sendiri. Jadi aku bercuti sekolah dan mulai bermain. Tapi bermain maksudnya aku berjalan-jalan saja di Korea. Ya, dengan teman aku berjalan, aku pergi ke Busan dan banyak tempat wisata yang bagus di Korea. Aku sangat menikmati. Tapi saat belajar bahasa asing, bahasa lain, tukun adalah unsur yang paling penting sih. Kalau gak pakai bahasa-bahasa lain, ini kemampuan bahasa akan menurun. Ini sama dengan bahasa Inggris, bahasa Korea, dan tentu saja bahasa Indonesia. Walaupun aku belajar dengan Yata Tukun semester sebelumnya, aku akan tentu saja lupa pada semester baru ya. Jadi aku harus terus-menerus belajar. Dikit-dikit tidak apa-apa, tapi dengan tekun adalah kunci untuk belajar bahasa asing. Aku tahu ini dalam otakku, aku selalu tahu, aku harus terus-menerus belajar bahasa Indonesia untuk gak lupa, kan? Wah, tapi aku tahu ini dalam otakku, tapi aksiku gak bekerja, gak lakukan. Jadi aku bermain aja. Aku bermain selama 6 bulan kayak gini. Sangat panjang kan? Wah, jadi aku puas bermain, berjalan-jalan, aku puas dan aku memutuskan untuk pulang ke sekolah. Saat aku pulang ke sekolah, aku kaget banget dan putus asa. Saat aku transisi sekolah, ada 4 orang yang transisi sekolah sama aku, termasuk aku, dan semuanya semuanya lebih tua daripada aku. Jadi aku adalah bungsu, anak bungsu daripada mereka. Aku selalu membandingkan aku dengan orang lain. Tapi kalian udah tahu ya, ini hal yang gak sehat dan bagus kan? Jangan lakukan ini. Karena saat itu aku sangat muda dan aku gak punya pikiran. Aku bodoh sih. Jadi ya kayak gini. Dengan nyata mereka gak lancar daripada aku semester lalunya. Tapi saat aku kembali ke sekolah, wah, mereka menjadi sangat lancar. Karena mereka gak bercuti sekolah dan terus menerus bersekolah. Mereka menjadi sangat jago bahasa Indonesia. Jadi aku kaget.
wah, gimana mereka menjadi seperti ini? Tapi aku masih bodoh ya. Wah, jadi aku putus banget. Aku putus asa banget. Harga diri menjadi sangat rendah. Turun dan menjadi sangat rendah. Ini hampir turun sampai bawah tanah. Aku selalu pikir, oh, astaga, aku bodoh. Aku gak bisa paham dosen-dosen. Apa mereka bilang. Aku gak paham tugasnya juga. Kalau gak bisa ikut kelas, harus belajar dengan lebih tekun dan giat kan? Tapi saat itu, entah mengapa, aku gagal. Aku hanya berhenti belajarnya. Karena di dalam hatiku ada pikiran seperti, walaupun aku belajar dengan giat dan tekun, aku gak bisa. Aku akan selalu gagal. Jadi maksudnya harga diri aku menjadi sangat rendahkan. Jadi aku berhenti belajar. Maksudnya aku gak berhenti sekolah. Aku pergi ke sekolah tapi hanya duduk di sekolah. Duduk, dengar. Kalau ada tugas, lakukan tugas. Kayak gini. Jadi aku gak berusaha. Aku hanya ikut saja. Tapi ikut saja gak membantu untuk belajar ya. Jadi selama semester ini sikap aku sangat buruk dan nilai akunya juga buruk banget. Wah, aku kaget. Saat aku melihat nilai aku kaget gimana aku bisa dapat nilai yang rendah kayak gini. Wah, aku kecewa banget kepada aku. Jadi, aku memutuskan untuk bercuti sekolah lagi. Aku tahu ya, kalian bisa pikir, wah kamu sangat bodoh, kenapa kamu berhenti, harus usaha banget untuk ikut orang lain kan? Tapi saat itu aku sampai sekarang nggak tahu kenapa, aku menyesali banget, tapi aku gak bisa berubah kan? Ya aku bercuti sekolah dan jujurnya aku memutuskan untuk berhenti belajar bahasa Indonesia juga. Aku pikir ini bahasa yang gak cocok dengan aku. Jadi, walaupun aku akan berhenti belajar bahasa Indonesia, aku masih bisa pergi ke sekolah dan mendengar kelas dan mendapat SKS untuk lulus universitas kan, dan mendapat sertifikat. Di Korea, sertifikat untuk universitas yang sangat penting untuk mendapat pekerjaan. Jadi aku pikir, oke, walaupun aku akan belajar bahasa Indonesia dan mendapat pekerjaan terkait Indonesia, aku harus mendapat sertifikat untuk universitas. Jadi, oke, aku akan masih pergi ke sekolah. Tapi akan belajar bahasa Indonesia. Aku udah sebut dalam video sebelumnya, aku jago bahasa Inggris. Gak jago, tapi ya cukup bagus bahasa Inggris. Dan mulai umur 21, aku bekerja sebagai guru. Dan aku udah belajar, aku pernah bekerja di 4 akademi bahasa Inggris sebagai guru. Dan sampai sekarang aku mengajar anak-anak seperti tutor. Aku pergi ke rumah mereka dan mengajar bahasa Inggris. Dan aku sangat senang dan bahagia, gembira saat aku mengajar anak-anak. Aku sangat suka anak-anak dan aku sangat merasa puas atau bangga saat aku mengajar anak-anak bahasa Inggris. Dan saat itu aku pikir, oke, aku masih bisa menjadi guru bahasa Inggris karena aku punya banyak karir bekerja sebagai guru bahasa Inggris. Dan gajinya pun juga cukup tinggi.
dibandingkan dengan pekerjaan paruh waktu lain. Jadi aku sangat puas dengan gaji juga. Jadi aku memutuskan cuman menjadi guru bahasa Indonesia dan mengajar anak-anak saat aku lulus universitas dan mendapat pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia. Bukan, guru bahasa Inggris. Jadi aku 100% berhenti belajar bahasa Indonesia dan fokus hanya bekerja paruh waktu di Akademi Bahasa Indonesia Inggris. Jadi 2 semester yang lalu aku bekerja di 3 Akademi Bahasa Inggris sekaligus. Banyak kan? Aku gila sih saat itu. Ya, waktunya lewat kayak gini. Tapi aku pikir ini gak menarik. Bukan, kehidupan aku ada masalah. Aku pikir untuk menjadi guru bahasa Inggris cukup bagus kan? Ya bagus, tapi entah mengapa aku pikir ini gak cocok. Aku mau berubah dan mencari pekerjaan lain. Aku pikir saat aku menjadi guru bahasa Inggris dan mengajar anak-anak sepanjang kehidupan aku gak bisa membayangkan aku bisa cari pekerjaan lain. Jadi aku menjadi sangat bingung lagi dan pikir-pikir banget saat itu. Dan untuk kesimpulan, aku memutuskan untuk belajar Indonesia lagi. Aku coba mencari banyak informasi di internet. Sekarang Indonesia berperan sangat penting di dunia kan? Indonesia adalah negara yang sangat berpotensi. Ini adalah alasan kenapa aku masuk ke jurusan Indonesia kan? Jadi banyak perusahaan yang terbesar di Korea udah cabang di Indonesia. Dan selain itu, ada banyak hubungan antara Korea dan Indonesia. Dan semakin ini akan berkembang. Dan Indonesia sangat penting di Korea juga. Target Korea menjadi Indonesia juga. Dan aku pikir, ini. Dan aku pikir dan memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia lagi dengan keras. Aku mendaftarkan Akademi Bahasa Indonesia, belajar dengan giat dan tekun lagi. Dan aku mulai dari dasar lagi, dari ABCD lagi, dari kata dasar lagi karena aku lupa semuanya. Harus ulangi lagi sampai aku gak bisa lupa. Jadi aku berlatih banget dan ada program Pasantara. Ini seperti program berbicara dengan orang Indonesia melalui Zoom. Aku juga mendaftarkan program ini dan terus-menerus berlatih berbicara bahasa Indonesia. Di Korea ada cuma 2 sertifikat bahasa Indonesia. Satu adalah OPI. Ini adalah ujian berbicara dalam bahasa Indonesia. Tapi melalui telepon. Harus menyelepon. Tapi anehnya orang yang aku menyelepon, mereka gak orang Indonesia, bukan orang Indonesia. Aku pikir mereka dari barat, tapi kurang tentu. Jadi aku mendaftarkan ujian ini, dan sebenarnya aku mendapat nilai yang cukup tinggi. Ya, cukup tinggi. Jadi aku puas dan, Indonesia, bahasa Indonesia cocok dengan aku banget. Bahasa Indonesia semakin menjadi mudah bagi aku sangat menjadi tertarik dengan belajar bahasa Indonesia. Jadi aku belajar banget sendiri aja juga dan terus menerus mencari cara untuk belajar bahasa Indonesia dengan lebih mendalami.
Selain aku mendapat semua sertifikat dan belajar dengan keras, pada liburan aku pulang ke sekolah. Wah, tapi sayangnya ada masalah dengan sesuatu. Ini hal yang sangat rumit, jadi aku gak bisa menjelaskan semuanya. Jadi aku harus bercuti sekolah lagi. Wah, aku menjadi sangat pusing karena sekarang aku menjadi harga diri aku menjadi sangat tinggi lagi, dan aku sangat pengen bersekolah lagi, tapi karena ada masalah aku gak bisa pulang ke sekolah, jadi aku harus bercuti sekolah lagi. Wah, jadi ini selama 1 tahun, sangat panjang kan? Aku takut aku akan lupa bahasa Indonesia lagi, tapi gak ada pilihan lain. Aku harus bercuti sekolah lagi. Jadi aku bercuti, tapi aku belajar sangat giat dan tekun. Aku setiap hari belajar bahasa Indonesia, berbicara dengan orang Indonesia juga. Dan aku coba pakai aplikasi untuk membuat teman orang Indonesia juga. Karena di Korea jarang ada kesempatan untuk membuat teman orang Indonesia. Jadi sampai itu aku gak bisa pakai bahasa formal. Maksud aku informal. Karena di sekolah kami, kalau kami pakai bahasa informal ini minus. Bahkan kami gak bisa pakai aku, kamu, nggak pakai seperti ini. Harus hanya pakai Anda, saya, pakai, ingin, mau, kayak gini. Jadi sangat formal. Jadi kemampuan Indonesia aku menjadi cukup tinggi, dan aku sangat juga puas dengan kemampuan bahasa Indonesia aku, karena aku cuma belajar di Korea. Aku gak pernah ke Indonesia sampai itu. Dan aku selalu punya impian untuk pergi ke Indonesia. Saat liburannya hampir selesai di sekolah aku buka satu program di Surabaya, yaitu Summer Course 2023 di Surabaya, UNESA, selama 1 minggu saja. Karena aku sangat mau ke Indonesia dan selalu punya impian untuk pergi ke Indonesia, aku mendaftarkan program ini, dan aku pikir ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia aku. Karena sebelumnya aku udah belajar banget kan, ini adalah kesempatan untuk aku. Jadi aku langsung mendaftarkan program ini dan pergi ke Indonesia. Saat aku di Surabaya, wah, ini seperti mimpi. Aku sangat bahagia. Tapi aku udah upload video tentang ini saat aku baru tiba di Indonesia. Ada kesulitan juga, tentu saja. Tapi untuk aku, kenangan di Surabaya adalah kenangan yang paling aku gak bisa lupa sampai sekarang. Aku sangat bahagia dan senang saat aku ingat kenangan ini. Jadi setelah aku pulang ke Korea, aku memutuskan, oke, Indonesia adalah kunci untuk aku. Aku harus terus-menerus belajar bahasa Indonesia dan mendapat pekerjaan terkait Indonesia juga. Aku mau pulang ke Indonesia. Aku cinta Indonesia. Seperti ini. Saat aku pulang ke Korea, dan aku akhirnya bisa kembali ke sekolah. Wah. Aku bercuti sekolah selama 1 tahun dan 1,5 tahun. Ini cukup lama kan? Mulai semester ini, aku memutuskan untuk belajar lebih giat dan tekun. Ya, jadi walaupun nilainya cukup tinggi, aku puas karena aku berusaha banget dan mencapai tujuan mencapai tujuan aku. Dan aku juga
bikin channel YouTube juga untuk belajar. Karena jarang ada kesempatan untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia, aku pikir YouTube adalah cara yang bagus untuk berkomunikasi dengan orang Indonesia. Dan aku sangat-sangat senang bikin video tentang Indonesia dan berkomunikasi dengan kalian. Aku belajar banget melalui saat aku bikin video atau konten. Aku sangat suka membaca semua komentar. Jadi aku berusaha untuk membalas semua komentarnya. Aku juga belajar saat aku membaca komentarnya. Kalau ada kata-kata yang aku kurang tahu, aku bertanya atau coba mencari. Jadi ini sangat, aku cinta ini. Aku sangat menikmati bikin video dan berkomunikasi dengan kalian. Jadi aku selalu bersyukur kepada kalian juga. Terima kasih. Sekarang aku menjadi bucin Indonesia. Aku sangat cinta Indonesia dan rindu Indonesia banget. Dan aku sungguh-sungguh pengen mendapat pekerjaan terkait Indonesia. Jadi sekarang aku berusaha banget untuk menjadi orang yang bisa pengaruh antara hubungan Indonesia dan Korea. Jadi aku akan terus menerus belajar bahasa Indonesia, bukan hanya bahasa Indonesia tetapi juga bahasa budaya, ekonomi, semuanya tentang Indonesia dengan kegiatan tekun dan bikin konten yang lebih seru dan menarik juga. Aku janji ini. Itulah cerita aku, gimana aku menjadi bucin Indonesia dan aku menjadi tertarik dengan belajar bahasa Indonesia. Mungkin ceritanya bosan karena ceritanya pribadi banget. Tapi semoga kalian menikmati ceritaku. Terima kasih atas menonton video hari ini juga dan mendengarkan ceritaku juga. Dan aku akan kembali dengan konten yang lebih seru dan menarik. Semoga selalu bahagia, sehat, dan sukses. Dan jangan lupa jaga kesehatan juga. Dadah. Sampai jumpa. Terima kasih hari ini juga.